Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Zulkarnain. Saya saat ini sebagai dosen Universitas Muhammadiyah Surakarta, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini. Latar belakang pendidikan dan pengalaman saya pada bidang pendidikan anak usia dini dengan fokus pada pengembangan kurikulum, strategi pembelajaran, dan pengelolaan kelas yang efektif. Pada semester ini, mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Program Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini. Dengan kode mata kuliah PUD 63243 dengan bobot 3 SKS yang diikuti oleh semester 6. Sebagai pendidik, saya percaya bahwa pendidikan anak usia dini merupakan fondasi penting untuk perkembangan anak di masa depan. Oleh karena itu, tujuan saya dalam mengajar adalah untuk membekali mahasiswa sebagai calon guru dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperuntukkan untuk menjadi pendidik PAUD yang kompeten dan berdedikasi. Dalam perkuliahan ini kita akan menjelajahi berbagai konsep dan praktik baik dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, termasuk perencanaan program, pengelolaan lingkungan pembelajaran, dan penilaian perkembangan anak. Deskripsi mata kuliah. Pada kuliah program penyelenggaraan PAUD memberikan pemahaman mendalam tentang konsep, prinsip, dan praktik dalam penyelenggaraan pendidikan untuk anak usia dini. Mata kuliah ini mencakup berbagai aspek penting yang harus dikuasai oleh calon pendidik dan penyelenggaraan PAUD untuk menciptakan lingkungan belajar yang optimal bagi perkembangan anak-anak usia dini. Mahasiswa akan belajar tentang teori perkembangan anak, strategi pembelajaran yang sesuai, perancangan kurikulum, serta pengelolaan kelas yang efektif dan inklusif. Penekanan khusus diberikan pada pentingnya menciptakan lingkungan pembelajaran yang aman secara fisik dan emosional, serta mendukung keberagaman dan inklusivitas. Tujuan pembelajaran yaitu 1. Mahasiswa mampu menguasai konsep dasar dan prinsip-prinsip pendidikan anak usia dini, termasuk teori perkembangan anak, kurikulum PAUD, dan pendekatan pembelajaran yang sesuai. Lalu yang kedua, mahasiswa mampu merancang program pendidikan yang holistik, yang mencakup aspek kognitif, sosial, emosional, dan fisik anak. Yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan metode dan teknik pembelajaran yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan individual anak. Lalu yang keempat, yaitu mahasiswa mampu mengembangkan keterampilan dalam menciptakan dan mengelola lingkungan pembelajaran yang aman, inklusif, dan kondusif bagi perkembangan anak. Lalu yang terakhir, yang kelima, yaitu mahasiswa mampu mengimplementasikan strategi pengelolaan kelas yang efektif untuk mendukung disiplin positif dalam pembelajaran yang terstruktur. Yang keenam, mahasiswa mampu melakukan evaluasi dan penilaian terhadap program PAUD, termasuk penilaian perkembangan anak dan efektivitas pembelajaran. Yang ketujuh, mahasiswa mampu
menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan program secara berkelanjutan. Dalam mata kuliah program penyelenggaraan PAUD ini terdiri dari 5 CPMK, yaitu 1. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan ruang lingkup pengelolaan dan konsep dasar serta tata kelola lembaga PAUD. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami, menjelaskan dan menganalisis rambu-rambu pendirian dan pengelolaan lingkungan belajar indoor dan outdoor lembaga PAUD. Lalu CPMK yang ketiga, yaitu mahasiswa mampu memahami, menjelaskan dan menganalisis pelaksanaan kegiatan maupun pengelolaan circle time di lembaga PAUD serta administrasi program PAUD. Yang keempat, yaitu mahasiswa mampu memahami, menjelaskan dan menganalisis ciri penerapan kurikulum, komponen program, pos PAUD dan standar PAUD di Indonesia. Lalu CPMK yang kelima, yang terakhir, yaitu mahasiswa mampu memahami, menjelaskan dan menganalisis prosedur pelaksanaan kegiatan pengembangan pada lembaga satuan PAUD sejenis atau SPS serta bidang-bidang tugas manajemen pada kelembagaan PAUD. Selanjutnya, metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang saya gunakan dalam perkuliahan ini yaitu metode ceramah, itu penyampaian teori dan konsep dasar, lalu diskusi kelompok, analisis studi kasus, dan diskusi permasalahan praktis. Tujuan pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu 1. Mahasiswa mampu menguasai konsep dasar dan prinsip-prinsip pendidikan anak usia dini, termasuk teori perkembangan anak, kurikulum PAUD, dan pendekatan pembelajaran yang sesuai. Yang kedua, yaitu mahasiswa mampu merancang program pendidikan yang holistik, yang mencakup aspek kognitif, sosial, emosional, dan fisik anak. Yang ketiga, yaitu mahasiswa mampu menerapkan metode dan teknik pembelajaran yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan individual anak. Yang keempat, yaitu mahasiswa mampu mengembangkan keterampilan dalam menciptakan dan mengelola lingkungan pembelajaran yang aman, inklusif, dan kondusif bagi perkembangan anak. Yang kelima, yaitu mahasiswa mampu mengimplementasikan strategi pengelolaan kelas yang efektif untuk mendukung disiplin positif dan pembelajaran yang terstruktur. Yang keenam, yaitu mahasiswa harus mampu melakukan evaluasi dan penilaian terhadap program pendidikan anak usia dini, termasuk penilaian perkembangan anak dan efektivitas pembelajaran. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan program secara berkelanjutan. Selanjutnya, dalam mata kuliah program penyelenggaraan PAUD ini terdiri dari 5 CPMK, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan ruang lingkup pengelolaan dan konsep dasar serta tata kelola lembaga PAUD. CPMK yang kedua, yaitu mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan, menganalisis rambu-rambu pendirian dan pengelolaan lingkungan belajar indoor dan outdoor lembaga PAUD. CPMK yang ketiga, yaitu mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, dan menganalisis pelaksanaan kegiatan maupun pengelolaan circle time di lembaga PAUD serta administrasi program PAUD. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, dan menganalisis
ciri penerapan kurikulum, komponen program POS-PAUD, dan standar PAUD di Indonesia. CPMK yang terakhir, yang kelima, yaitu mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, dan menganalisis prosedur pelaksanaan kegiatan pengembangan pada lembaga satuan PAUD sejenis, serta bidang-bidang tugas manajemen pada lembaga PAUD. Selanjutnya masuk ke metode pembelajaran yang saya gunakan, yaitu metode ceramah, itu penyampaian teori dan konsep dasar. Lalu selanjutnya diskusi kelompok, ya, analisis studi kasus dan diskusi permasalahan praktis. Selanjutnya metode proyek yang kelompok untuk merancang program atau lingkungan pembelajaran di PAUD. Lalu metode presentasi, ya, penyampaian hasil proyek dan diskusi reflektif. Lalu selanjutnya metode penilaian yang saya gunakan, yaitu partisipasi dan kehadiran, itu 10%. Lalu yang kedua tugas dan proyek itu 20%. Dan ujian UTS, ujian tengah semester, 30%. Terakhir yaitu ujian akhir semester 40%. Selanjutnya buku referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini, saya ulangi. Selanjutnya buku referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini yaitu Desain Lingkungan Pembelajaran PAUD. Lalu yang kedua, Psikologi Perkembangan edisi 9, ya, bagian 1 sampai 9 buku karya dari Papalia DKK. Lalu yang ketiga, model-model pembelajaran edisi 8, ya, buku karya Bruce Joyce DKK. Yang keempat, perkembangan anak edisi 11, ya, karya Santrop. Lalu yang kelima, perkembangan masa hidup anak usia dini edisi 5, yaitu karya Santrop juga. Jadi referensi tambahan, ya, kami ambil juga dari beberapa jurnal, ya, jurnal-jurnal sebagai tambahan referensi. Begitu. Jadi demikian saya sampaikan terkait dengan mata kuliah program penyelenggaraan PAUD. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah wasyukrulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Jadi mahasiswa yang saya banggakan, jadi alhamdulillah ini, ya, pada pagi ini kita bisa berjumpa kembali, ya, berjumpa kembali dalam perkuliahan ini. Sudah perkuliahan 12, ya, tidak terasa perkuliahan yang ke-12. Kalau agama kuliatin qorib, jadi sesuatu yang akan datang itu dekat. Begitu juga nanti yang tidak terasa ini duduk saat ini, tahu-tahu sudah Indonesia Raya lagi wisuda, ya, tidak terasa. Amin, ya. Jadi untuk perkuliahan ini, sebelum kita mulai perkuliahan, ya, dan berdiskusi, ya, seperti biasa kita awali dulu dengan doa, ya. Yang biasa memimpin doa siapa? Mbak Nailil. Silakan Mbak Nailil untuk memimpin doa belajar. Alhamdulillahirabbil
zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih Mbak Nailil yang sudah memimpin doa. Jadi semoga dengan pembacaan doa tadi yang bisa melancarkan dan mensukseskan apa yang kita niatkan. Begitu ya. Jadi langsung saja ini kita masuk ke materi yang ke-12, yaitu merancang lingkungan pembelajaran yang aman dan inklusif ya dengan pengelolaan kelas yang efektif. Jadi dari tujuan ya pembelajaran dari pertama yaitu mahasiswa harus ya supaya tahu tujuannya dulu. Jadi harus mampu memahami prinsip-prinsip lingkungan pembelajaran yang aman dan inklusif itu seperti apa. Lalu yang kedua, ya mahasiswa harus dapat merancang ya lingkungan kelas yang mendukung keamanan dan inklusivitas. Selanjutnya yang ketiga, yaitu mahasiswa mampu mengembangkan strategi pengelolaan kelas yang efektif untuk anak PAUD. Begitu. Selanjutnya yang keempat, yang terakhir yaitu mahasiswa harus dapat memberikan contoh penerapan lingkungan pembelajaran yang aman dan inklusif di PAUD. Begitu. Selanjutnya, nah ini bagian pertama, lingkungan pembelajaran yang aman dan inklusif itu. Jadi yang A yaitu keamanan fisik dan emosional ya. Selanjutnya inklusivitas. Ini pembahasannya. Yang kedua nanti akan kita bahas juga strategi pengelolaan kelas yang efektif. Lalu yang ketiga yaitu masuk ke studi kasus. Jadi studi kasusnya seperti apa di lapangan. Jadi itu nanti kita akan sama-sama diskusikan. Selanjutnya ini bagian yang pertama. Jadi prinsip-prinsip lingkungan pembelajaran yang aman dan inklusif. Coba masalah ya tantangan dalam mengelola perilaku anak, terutama anak-anak dengan kebutuhan khusus. Bagaimana menangani anak kebutuhan khusus ini yang terjadi real ya studi kasus. Lalu bagaimana? Coba bagian sini pendapatnya bagaimana? Bagian sini bagaimana? Ya, ini tantangan dalam mengelola perilaku anak, terutama anak-anak dengan kebutuhan khusus. Ada yang bisa memberikan tanggapan untuk yang sebelah sini, kelompok ceria, ya nah ini kelompok ceria, lalu ini kelompok harapan. Nah, kelompok ceria, kelompok harapan. Nah ini mulai kelompok ceria ya. Ini kelompok ceria, tantangan dalam mengelola perilaku anak, terutama anak yang dengan berkebutuhan khusus seperti apa. Lalu yang kedua, perilaku agresif di area bermain seperti apa? Ya. Ya, jadi lalu persiapkan ini nanti diskusi ya. Diskusi kelompok ceria dan kelompok harapan. Ini kelompok harapan ya. Kelompok ceria, ini senyum terus ya. Nah, ini yang kelompok ceria. Jadi perilaku agresif ya di area bermain. Ya seperti apa? Kurangnya ruang belajar yang mendukung inklusivitas. Nah itu. Jadi bagaimana mengatasi ini? Ya yang kelompok ceria. Lalu yang kelompok harapan, ya bagaimana mengatasi itu? Ya mulai dari ini permasalahan yang terjadi. Ini masalah bagaimana solusi. Ya bagaimana solusi. Lebih-lebih kalau bisa ada tindak lanjut. Begitu. Bisa dibaca yang kelompok harapan? Coba Mbak Safa. Baca ini yang kelompok harapan. Dan yang lain juga mempersiapkan bagaimana solusi dari permasalahan ini. Coba gimana? Coba Mbak Anissa. Ini ruang kelas tidak diatur dengan baca saja. Ya, baca saja. Ruang kelas tidak diatur dengan baik sehingga sering terjadi kebingungan dan kekacauan saat transisi
Ya, lalu Yang kedua, anak-anak dengan latar belakang budaya yang berbeda merasa terisolasi dan tidak terlibat dalam kegiatan kelas. Yang ketiga, tidak ada fasilitas yang memadai untuk anak yang menggunakan kursi roda. Jadi sudah ada bayangan nggak untuk mengatasi ini? Sudah ada. Oke, nih sudah ada bayangan nggak untuk mengatasi itu? Seperti yang tadi saya paparkan. Bagaimana kelompok ceria? Sudah ada gambaran kelompok ceria untuk mengatasi ini? Lalu kelompok harapan sudah ada untuk mengatasi itu? Nah ini ya, jadi ini gambaran saja, ya gambaran masalah yang akan terjadi di lapangan. Begitu. Lalu selanjutnya, yaitu studi kasus taman kanak-kanak ceria. Nah ini solusi yang ditawarkan. Ya, solusi yang ditawarkan, begitu. Solusi yang ditawarkan tadi, yang penting sudah ada gambaran kan tadi? Bagaimana? Tepat tidak gambaran itu solusi yang sudah ada? Begitu juga di kelompok ceria, begitu. Nah ini kelompok ceria, ya solusi tadi kan ini. Tadi ini permasalahannya, ya. Lalu masuk studi kasusnya, ya, lalu solusinya. Itu. Nah, tadi itu untuk merangsang yang bagaimana gambaran penyelesaian di lapangan, begitu. Lalu, nah ini konfirmasi apa yang sudah saya paparkan tadi. Ada? Saya, Pak. Sebut nama, siapa namanya? Cindy Sarita. Ya silakan Mbak Cindy. Bagaimana kita dapat memastikan bahwa lingkungan belajar yang kita ciptakan memberikan rasa aman, nyaman bagi semua siswa terlepas dari latar belakang dan identitas mereka. Nah, jadi pertanyaan yang bagus Mbak Cindy, terima kasih. Jadi bagaimana untuk mengajarkan anak, tekanannya bagaimana? Toleransi. Ya bagaimana, ya seperti yang saya jelaskan tadi, untuk toleransi saling menghargai, ya, saling menerima dari bentuk fisik, ya terus budaya dan sebagainya. Jadi mengerti bahwa ciptaan Tuhan itu bermacam-macam. Ya Allah itu maha kaya, kaya rasa, ya, kaya jiwa, kaya ciptaan, seperti yang disebutkan tadi. Jadi berbagai macam rupa saja, ya kaya warna, itu harus dikenali kepada anak. Kaya warna, kaya rupa. Jadi itu semua ciptaan Allah semua. Ya jadi bertoleransi. Jadi itu supaya bisa saling menerima. Begitu Mbak Cindy, ya. Jadi bagaimana strateginya? Nah, strategi yang diterapkan seperti yang saya paparkan tadi, strateginya bagaimana? Yang akan diterapkan untuk apa? Jadi aturan harus jelas, seperti yang saya paparkan tadi. Aturan harus jelas, konsisten, tidak membeda-bedakan yang satu dengan yang lain. Itu strategi yang wajib dilakukan oleh guru. Jadi kalau memang sudah kita mulai dengan buka ya permasalahan, kenapa? Jangan sampai ujuk-ujuknya menyalahkan anak yang satu atau yang lain. Jadi kenapanya dulu? Kenapa ini terjadi? Kenapa kamu begini? Kenapa kamu begini? Sehingga nah ini dikomunikasikan. Di tingkat anak yang bermasalah ini. Itu yang pertama. Kalau tidak selesai masih naik peringkat, ya, naik peringkat ke antar guru. Lalu naik lagi peringkat ke orang tua. Nah, jadi sohibul baiti adro kata kaidah. Jadi orang tua paling tahu,
ya sifat anaknya. Ya itu. Nah, jadi komunikasikan. Ya bagaimana anak ini suka begini. Oh, yang negatif sampaikan seperti yang pertama tadi, disampaikan negatif ataupun yang positif. Ya supaya berinteraksi, ya untuk apa? Bersinergi supaya anak ini menjadi anak yang sukses. Ya ke depan, ya sukses perkembangannya. Ya, berkembang dengan maksimal. Begitu? Silakan dilanjut kelompok yang akan presentasi, ambil posisi di depan. Oke, baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil pemaparan belajar dari kami. Pengertian dari pendekatan multikultural. Yang pertama, pendekatan multikultural dalam konteks PAUD pendidikan anak usia dini mengacu pada pendekatan pembelajaran yang memperhatikan dan menghargai keanekaragaman budaya, bahasa, latar belakang anak-anak. Ini berarti mengakui dalam penguatan pengalaman anak-anak untuk memasukkan elemen budaya mereka dalam kurikulum, aktivitas, dan pengalaman belajar, serta mempromosikan pemahaman yang mendalam serta perbedaan budaya sebagai kekayaan yang perlu dihargai. Nah, yang selanjutnya untuk strategi implementasi itu ada 4 poin, yaitu yang pertama memperkenalkan cerita, lagu, dan permainan tradisional dari berbagai budaya. Yang kedua, mengundang orang tua dan anggota komunitas untuk berbagi tentang budaya mereka. Yang ketiga, menggunakan materi pembelajaran yang mencerminkan keberagaman budaya. Jadi teman-teman ada yang bertanya, jika sudah tidak ada, kami dari kelompok 6 itu dulu. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih tadi kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, luar biasa ya, tentang multikultural. Jadi supaya saling menghargai, kita sadari bahwa bangsa kita, bangsa Indonesia adalah multikultural. Jadi multicultural ini perlu dikenalkan kepada anak sejak usia dini. Begitu. Jadi banyak berbagai macam budaya yang ada di Indonesia, tetapi tetap satu. Apa itu? Ya, Bhinneka Tunggal Ika. Bermacam-macam Bhinneka Tunggal Ika, tetapi tetap satu. Satu itu apa? Satu bangsa, ya, satu bahasa. Ya, jadi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Satu bangsa Indonesia. Nah itu intinya, ya. Jadi Bhinneka Tunggal Ika, tetapi tetap satu juga. Begitu. Jadi cukup untuk pertemuan kita kali ini. Ini pertemuan yang ke-12 dan insya Allah pekan depan ya kita berjumpa lagi untuk perkuliahan yang ke-13. Cukup. Jadi mari kita tutup perkuliahan hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zul. Sama-sama, tetap sehat dan semangat.